Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nasrin Niska Minderman dengan NIM F10712011026. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS representasi konsep biologi, di mana akan membahas miskonsepsi yang rentan terjadi. Adapun konsep yang saya ambil yaitu mengenai konsep hormon ovulasi pada materi sistem reproduksi. Miskonsepsi yang sering terjadi adalah hubungan estrogen dengan proses ovulasi adalah merangsang hipofisis untuk menghasilkan FSH atau follicle stimulating hormone yang akan menyebabkan nantinya folikel pecah. Padahal yang benar yaitu adalah hubungan estrogen dengan proses ovulasi adalah merangsang hipofisis untuk mensekresikan luteinizing hormone atau LH dengan konsentrasi tinggi yang bersifat mendadak sehingga akan menyebabkan ovulasi atau folikel tersebut pecah sehingga menghasilkan sel telur. FSH pada saat itu hanya berfungsi untuk merangsang ovarium untuk membentuk folikel-folikel yang berisi sel telur, bukan untuk merasakan folikel untuk pecah. Di sini terjadi miskonsepsi karena representasi yang digunakan guru salah. Sehingga representasi yang lebih baik digunakan yaitu menggunakan video animasi mengenai proses terjadinya ovulasi dan grafik hormon pada ovulasi. Video animasi sendiri ialah media menggabungkan media audio dan media visual untuk menarik perhatian siswa. Dengan animasi, nantinya siswa dalam belajar materi yang rumit akan menjadi lebih mudah dipahami dan dibayangkan. Animasi sendiri biasanya berbentuk simulasi, eksperimen, ataupun prosedur. Dengan animasi, siswa mudah mengerti dan memahami suatu proses yang sulit diterjemahkan oleh teks atau gambar. Berikut penampakan video animasi mengenai ovulasi. Ovulation is a part of the menstrual cycle when the ovary releases a ripe egg, or ovum. Inside the ovary are hundreds of thousands of follicles. Each follicle is a hollow ball of cells with an immature egg in the center. The typical 28-day menstrual cycle begins on the first day of menstrual bleeding. During the first 7 days of the cycle, a few follicles begin to grow at the same time. These maturing follicles secrete estrogen hormone into the bloodstream to prepare the lining of the uterus for pregnancy. Around day 7, all of the follicles stop growing and begin to degenerate, except for one. This dominant follicle continues to grow and nourishes the developing egg inside it. Around day 12, the follicle secretes a large amount of estrogen into the bloodstream. When the estrogen reaches the hypothalamus and the pituitary gland in the brain, the anterior or front part of the pituitary gland releases a huge surge of luteinizing hormone into the bloodstream. Around day 14, luteinizing hormone causes the follicle to undergo a sudden growth spurt. Right before ovulation, the egg detaches from the inside of the follicle. The bulging follicle releases chemicals, causing one of the two fallopian tubes to move in closer and surround the follicle. The follicle swells until it bursts open, ejecting the egg and fluid from the follicle into the abdominal cavity. In response, the fimbriae, tiny projections at the end of the fallopian tube, sweep across the ovulation site and pick up the egg. Microscopic cilia on the fimbriae's surface transport the egg to the entrance of the fallopian tube. Inside the walls of the fallopian tube, muscular contractions gently push the egg towards the uterus. Nah, representasi yang kedua itu menggunakan grafik, di mana grafik sendiri adalah kerangka atau gambar yang digunakan untuk membuat objek visualisasi dari data-data pada tabel dengan tujuan memberikan informasi mengenai suatu data dari penyaji materi kepada penerima materi. Berikut contoh grafik yang digunakan untuk menampilkan naik turunnya hormon pada ovulasi. Nah, di sini terlihat jelas ketika terjadi ovulasi FSH akan mengalami penurunan dan LH akan mengalami kenaikan secara signifikan. Cara penggunaan representasi pada video animasi yaitu menggunakan layar proyektor untuk menampilkan video animasi tersebut ke siswa jika terjadi tatap muka langsung ataupun offline. Sedangkan video online akan menggunakan Google Meet atau Zoom untuk membagikan layar berisi video animasi tersebut. Sedangkan grafik juga dapat ditampilkan melalui layar proyektor atau di print kemudian diberikan ke siswa satu persatu sambil dijelaskan. Ataupun jika pada video online akan menggunakan Google Meet ataupun Zoom untuk menjelaskan ke siswa. Nah, dapat dilihat jika miskonsepsi mengenai hormon ovulasi ini terjadi karena kurangnya representasi yang digunakan oleh guru. Sehingga yang harusnya FSH pada fase ovulasi hanya bekerja untuk menstimulasi folikel yang berada di ovarium, bukan membuat folikel pecah. Harusnya folikel yang stimulasi FSH tersebut nantinya akan pecah atau matang karena hormon luteinizing hormone atau LH. Adapun untuk mengurangi terjadinya miskonsepsi tersebut, maka representasi yang sebaiknya dipakai yaitu menggunakan video animasi dan grafik mengenai hormon.
Karena dengan representasi tersebut, maka akan mudah dipahami oleh siswa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.